orang pintar pasti pilih Anies Baswedan. Salam perubahan. Nah, salam perubahan ini sudah dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI. Prestasinya sangat luar biasa, teman-teman. Yang pertama yang ia lakukan adalah perubahan, yang dimana diskotik ditutup, akhirnya ganti nama. Ya, ini adalah prestasinya untuk perubahan nama. Lalu yang kedua, rumah sakit diganti nama menjadi rumah sehat. Nah, ini udah kelihatan prestasinya. Air meluap, biasanya kita sebut adalah banjir, dirubah lagi menjadi parkir air. Nah kan nggak ada orang yang kayak gini, cowok. Lalu yang terakhir, ini bukan perubahan nama lagi, tapi perubahan tujuan. Saya tidak akan melanjutkan reklamasi. Betul, dia nggak melanjutkan, tapi menyelesaikan. Ini jelas prestasinya, nggak usah ditanya. Jadi buat lulu yang pinter ngomong, pinter janji-janji manis, pinter ngibul, jangan lupa pilih nomor 1. Kalau gua all in Prabowo Gibran. Salam. Anak abah, tolong anak abah kalau menyaksikan video yang ini tadi dengan hati dan pikiran yang jernih ya, karena ini tadi edukasi banget, disampaikan dengan emosi yang menggebu-gebu dan isinya banyak sebenarnya. Tapi itu kalau teman-teman anak abah menyaksikan dengan pikiran dan hati yang terbuka ya. Jadi itu tadi pesan untuk anak abah yang sebaiknya ditonton dan disebarkan. Atau teman-teman yang punya teman yang fanatik banget sama anak abah, boleh share video ini ke mereka. Atau kalau tante, bude, budemu, bulekmu itu ada yang anak abah banget nih. Nah, kalian bisa share video ini ke grup keluarga biar tambah asai, biar tambah pinter. Pak Anies tong kosong nyaring bunyinya. Ini lu lihat 27 anggaran janggal APBD 2020. Lem Aibon berapa M? Pernah ada monumen bambu 550 juta. Oke, membantu seniman Indonesia, tapi apa etis baru beberapa minggu udah dibongkar lagi. Buang duit APBD itu namanya, pajak rakyat itu. Nah, ini ada ngomong ordal ya. Coba lihat TGUPP, isinya siapa aja? Zaman Ahok TGUPP cuma 6 orang, zaman Anies 73 orang. Ngomong ordal tuh gaji dan operasional pakai APBD, pajak rakyat, janji pamungkas OKOC 0%. Ahok udah bilang. Itu uang dari mana? Sama penolakan reklamasi. Lo semua tahu nggak gimana nasibnya sekarang Jakarta? Coba komen. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Kok bisa-bisanya ngomong 11/100 nilai ujian Nobita kali? Lagi-lagi ulangan kemarin dapat aku sama kenal. Wow, Kakanda Mandu ini keren, ini risetnya banyak banget ternyata omon-omon dari Bapak Anies. Ya. Kalau menurutmu gimana? Yuk silakan dicek. Ya teman-teman jangan lupa subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe dan like buat pendukung Prabowo Gibran. Mari kita kawal Prabowo Gibran, kita suguhkan video-video yang ada di sini untuk mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana. Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga.
Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Artinya bukan bikin gorong-gorongnya besar ke laut. Itu keliru. Aduh, bapaknya sampai emosi. Ya, inilah rekam jejak. Seperti kata Pak Anies bahwa rekam jejak itu tidak bisa dihapus ya. Begitu kan Pak Anies. Ya ini anak Abah, mohon maaf saya bikin video ini. Tolong anak Abah nggak usah subscribe channel ini ya. Anak Abah lagi, anak Abah lagi. Anak Abah suka banget menyebarkan berita hoax. Aduh. Kali ini datang dari anak Abah bernama Rudis, whatever lah ya itu ya. Kita lihat postingannya ya. Ini dia postingan dari Rudis. Apakah rezim pendukung 02 mulai menculik aktivis? Wow, minta penjelasannya nih. Kenapa kok oknum polisi mendatangi rumah-rumah aktivis yang melakukan aksi-aksi? Intimidasi apa lagi ini? Emang ya anak Abah suka banget yang namanya fitnah. Yuk kita lihat faktanya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu komentar-komentar yang ada di postingan ini. Yuk. Semoga Allah melindungi para aktivis pejuang demokrasi. Viralkan, kawal terus, videokan dan viralkan. Nah lo kenapa lagi? Maklumlah penculik aktivis lagi pingin berkuasa. Panik woi. Astagfirullahalazim. Kita lihat aja entar. Wow, ini anak Abah semua ini. Tim hukum Amin tolong bantu. Mirip kayak kita dulu tahun 96-98 setiap habis rapat malam ada yang ngikutin. Takut banget loh. Ada lagi. Pak Anies Rashid Baswedan, Abah bantu relawanmu. Tuh, Abah, Pak Anies.
Tolong Pak, dibantu Pak. Yuk Pak, bisa yuk. Tolong dikasih tahu juga nih ya. Anak-anak Abah jangan pada suka sebar-sebar hoax ya. Karena video itu sebenarnya adalah video tahun 2022 dan faktanya tidak seperti yang kalian tulis itu. Oke, Rudis? Nih, ingat baik-baik ya. Videonya saya sertakan. Dan untuk anak-anak Abah yang lain, ayo stop yang namanya nyebarin berita hoax ya. Malu nggak? Anak-anak Abah masih punya rasa malu nggak? Punya kan? Malu dong. Pokoknya bangun jalan tol, panturanya mati, ya mohon maaf, nggak ada perubahan. Semua restoran di Pantura tuh mati, semua bengkel mati, semua hotel mati. Loh, negara kan tidak boleh mematikan, Pak. Pak Anies, sebenarnya Bapak ini mau apa sih Pak dengan Indonesia? Bapak mau apain Indonesia kalau Bapak kepilih, Pak? IKN Bapak tolak. Sekarang pemerintah membangun jalan tol katakanlah dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Bapak nggak setuju juga karena katanya jalur yang harusnya lewat Pantura yang macet itu, ya yang banyak pedagang, terus banyak hotel-hotel, katanya itu bisa mati perekonomiannya kalau mereka nggak lewat Pantura gitu. Jadi salah lagi. Ini gimana? Kalau macet nanti disalahin. Jalan tol salahin juga. Bapak ini sebenarnya membangun Indonesia seperti apa sih Pak? Atau Bapak mau kembali ke zaman batu gitu Pak? Dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur naik kuda gitu? Atau naik onta? Ya sebenarnya kan kalau mau gratis bisa naik bawah. Terus kalau pengen cepat itu kan bisa naik tol. Semua kan bisa memilih Pak Anies. Jadi ya kalau mau gratis dan mungkin mau beli oleh-oleh kan bisa itu lewat jalur bawah, nggak usah lewat tol. Kan murah, bisa membantu warga juga. Tapi kan pada kenyataannya rakyat yang lebih banyak itu menginginkan jalan tol. Nah, buktinya jenengan pasti juga lewat jalan tol juga toh. Tetap Abah Anies politikus jujur, amanah yang menuntun umatnya untuk masuk surga sesuai syariat Islam yang kafah menuju baldatun toyibatun warobun gopur. Alah, omonganmu politik kok nggo agama iki lho apa? Mbok sangkut-sangkutne agama. Yo. Dari masamu wong Indonesia iki kok Islam kabeh ngono to piye kok kon milih Anies. Aku masih wong Islam, aku yo ora kira aku milih Anies kok. Tenan ora jaminan nuntun masuk surga kondi. Wong mlebu surga iki berdasarkan amal perbuatane ngono lho. Wong mlebu surga orane tergantung perbuatane ngono lho. Lepas dukung Anies milih Anies langsung mlebu surga, alah tai. Surga tai kok ya enek-enek utekmu iki piye to jane iki jan mendo lho iki. Nah, yang dimaksud dari semut ireng ini itu kalau pilpres itu jangan membawa agama karena belum tentu yang mendukung Anies itu bisa masuk surga. Nggak usah politik ya politik aja, agama ya agama, itu semua urusan masing-masing. Jadi jangan membawa agama untuk urusan politik karena itu tidak ada hubungannya soal surga dan neraka. Sekiranya gitu sih yang dikatakan semut ireng ini. Bener masih nurut Kiai Ai timbang Anies. Ya ini lebih jelas mazhabnya ya. Pendukungnya Anies rodok pekok kabeh sam. Weh iki ngalam iki Malang ini. Ra kire milih Anies. Nek Anies dari presiden aku kayak gak kerasa nang Indonesia. Pak Ableh iki arep pindah nek ndi Pak Mengko. Ya, jadi begitulah komentar dari netizen. Dan saya setuju dengan Mas Semut Ireng yang berbaju merah dan berbackground hijau ini bahwa politik ya politik aja, nggak usah bawa-bawa agama, nanti malah rancu, malah bingung nih kabeh. Ya, kembali lagi bersama saya Yuda dalam acara Buzzer RP. Kita akan membawakan dan mereaksi konten-konten politik yang ada di TikTok
Mari kita nikmatin karena banyak yang seru dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Guru Eksan, Pak Guru Matematika. Mata, telinga, mata hati harus peka. Kali ini saya akan mengajak sharing pada kalian semuanya, pada seluruh warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang sangat lama, kurang lebih 350 tahun. Dan sampai sekarang Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Jadi kita itu merdekanya masih lebih pendek daripada waktu kita dijajah. Ya. Namun demikian, kita sudah merdeka selama 79 tahun. Tapi kok masih ada warga negara Indonesia yang keblinger, kalau nggak boleh dikatakan sebagai golongan yang bodoh banget itu, atau goblok banget itu, kalau nggak boleh dibilang gitu. Tapi memang goblok. Karena mengapa? Orang-orang ini mudah kepencut, mudah terpengaruh dengan mereka orang-orang yang masuk dalam kategori imigran Yaman. Dalam pidatonya mereka mengatakan siap menangkan Indonesia, siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia, Allahu Akbar, takbir. Harusnya pidato ini itu pada saat melawan Belanda, seperti yang digelorakan oleh Bung Tomo. Loh, kamu imigran Yaman, nenek-nenek moyang kamu, kakek moyang kamu, saat itu kamu kemana? Kok sekarang baru ingin merebut Indonesia? Indonesia itu sudah di tangan pribumi. Berarti ingin kamu rebut. Bahaya, Rek. Di bawah kekuasaan kamu, di bawah pemimpinan kamu. Ayo pribumi, mikir dong, mikir. Kamu tuh diajak merebut Indonesia di bawah kendali mereka. Ini kan goblok namanya kalau seperti ini. Masa kepemimpinan Indonesia diserahkan pada dia, imigran Yaman? Kamu ngerti nggak kakek moyangnya imigran Yaman siapa? Ngerti nggak? Sinau makanya moco sejarah. Kakek moyang imigran zaman itu namanya Utsman bin Yahya. Dia yang melarang perlawanan terhadap Belanda. Yang saat itu perlawanan sudah dilakukan oleh rakyat Pandeglang, rakyat Banten, rakyat Cirebon bersama ulama-ulamanya untuk melawan penjajahan Belanda. Sementara Mufti Utsman bin Yahya, ini muftinya bangsa Belanda, melarang hal itu. Lah kok sekarang kamu teriak-teriak ingin merebut Indonesia? Merebut untuk siapa? Dulu saatnya perang kamu kemana? Kalau saya belum lahir. Wahai orang pribumi, jangan mudah tergiur dengan kata-kata seperti itu. Pak Karno bilang, beliau menitipkan negara ini untuk kita, bukan untuk orang-orang asing. Lah kalau kamu ikut-ikut dengan mereka yang mengatakan dalam pidatonya siap rebut Indonesia, siap. Sementara mereka orang-orang imigran Yaman, itu sama saja kamu mengkhianati Pak Karno. Kamu mengkhianati pendiri-pendiri bangsa ini. Berarti kamu tidak pantas hidup di Indonesia. Sadar gitu loh, sadar. Indonesia itu sudah di tangan
di pewaris-pewaris Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan orang-orang Indonesia asli. Pribumi. Lah kok kamu digerakkan ingin merebut Indonesia kok gelem oleh orang-orang yang gak berjasa pada Indonesia? Mikir toh mikir. Dosa besar itu loh namanya kamu itu mengkhianati perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawa, darah, dan yang lain-lain. Saat ini kita tuh tinggal mengembangkan, menjadikan Indonesia menjadi kuat itu bagaimana. Jangan konyol dengan menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang imigran zaman. Kalau bisa, jangan sekali-kali kamu beri panggung mereka itu. Meskipun panggungnya kecil, jangan diberi. Mereka itu di sini hanya numpang. Saya ulangi, mereka itu di sini hanya numpang. Namanya numpang harusnya ikut peraturan, ikut undang-undang yang punya rumah. Jangan ikut-ikut mengatur. Kalau kamu pribumi malah ikut-ikut mereka, berarti kamu tuh pengkhianat dong kalau gitu. Ayo sadar. Pak Karno, Bung Karno menitipkan bangsa ini bukan untuk orang luar, tapi untuk kita. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentar dari pernyataan Bapak ini. Jadi, monggo.